Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Salat sudah ditetapkan oleh Allah waktu-waktunya, baik itu untuk salat fardu maupun untuk salat sunnah. Kira-kira salat hari raya itu tanggal berapa? Ya tentunya tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kalau hari raya Idul Fitri, ya mestinya tanggal 1 Syawal. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan oleh Allah waktu-waktu untuk sholat itu. Nanti kita baca hadis Jibril itu ngajari Rasul 2 waktu yang oleh Rasul antara waktu pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua itu adalah waktu sholat fardu. Ngajari sholat subuh pertama adalah fajar shadiq, yang kedua saat matahari sudah terbit. Oh, kalau itu waktu yang ditentukan oleh Allah untuk sholat subuh itu antara fajar shadiq dengan sebelum terbitnya matahari. Alhamdulillah, walaupun ada kemudahan, man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Kita sholat subuh baru saja dapat 1 rakaat, habis kalau sholat subuh. Tetap dinilai sah oleh Rasulullah SAW. Ulama fikih mencoba untuk membeda-bedakan, ada waktu fadilah, ada waktu ibahah, ada waktu karomah. Itu ijtihad ulama. Kenapa awal waktu itu dinamakan waktu fadilah? Ya karena keumuman hadis sebaik-baik salat itu di awal waktunya. Ada dasar dari Rasulullah SAW. Nah, waktu berikutnya kenapa kok dinamakan waktu ibadah? Ya karena kita boleh sholat pada waktu itu walaupun nilainya kurang awal. Kenapa sampai dinamakan waktu karomah? Sebab biasanya kalau kita ini sholat mendekati habis waktunya, itu sering kita ini tidak bisa kesusul, sehingga kalau bisa dihindari, walaupun boleh, kalau bisa dihindari, sehingga kita ini bisa sholat dengan tumakninah, bisa menikmati sholat. Dilihat waktu subuh kurang 2 menit, waduh, ini kalau membaca surat Al-Baqarah katutut ini
akhirnya ya alif lam mim Allahu Akbar. Misalnya itu sah, sholatnya sah. Cuma ya target kita pengen ngamali sehingga kurang nikmat, kurang khusyuk dan lain sebagainya. Nah, masih jam subuh, masih udara dicemari oleh suara azan subuh, kurang setengah jam subuh, tapi udara dicemari oleh suara aktif, baca subuh juga. Oh gitu. Jadi itu pinginnya takmir itu mengingatkan jamaah, sudah lagi subuh. Iya, mungkin begitu. Enaknya apa? Diserahkan undang itu. Misalnya, itu ceritanya untuk peringatan. Tapi saya ketik, sudah takmir. Tinggal nuntut. Alhamdulillah selesai, langsung habis itu ingin ngasih sebagai tanda saja. Padahal kan sekarang sudah punya arwah masing-masing, sudah diakui ada waktu sholat. Apa belum cukup? Itu ceritanya. Ya alhamdulillah ada yang mau mengingatkan. Jadi itu belum mancing, masih kira-kira biar jamaah ini yang masih tidur segera bangun, siap-siap sebelum nanti dikumandangkan apa? Azan. Tapi kalau cara pikirnya teman salafi ini bintang, karena tidak ada contoh, dia ada apa? Bintang. Teman-teman, enggak, waktu sholatnya ya tetap waktu azan. Cuma ini sebagai peringatan bagi masyarakat yang ingin pergi ke masjid menjalani sholat. Nah, kalau kita menjalani sholat pada waktunya ini, entah awal waktu, entah tengah waktu, entah akhir waktu, itu namanya adaan, karena memang dilaksanakan secara adat, secara tertata. Karena kadang-kadang kita punya udzur, mungkin udzurnya itu tertidur, misalnya. Sholat subuh itu kan mestinya jam sekian sampai jam sekian. Matahari sudah terbit, mestinya kan habis pelaksanaan waktu sholat subuh. Atau dilala baru bangun 6:30. Kita belum menjalani sholat apa? Subuh. Maka nasihat Rasul, kalau punya udzur itu setelah bangun segera melaksanakan sholat apa? Subuh. Karena tidak dijalankan pada waktunya, itu dinamakan qada'an. Jadi melaksanakannya bukan adaan, tetapi apa? Qada'an. Dan itu ada contoh dulu dari Rasul. Waktu perang, Rasul itu tanya, mana Bilal, juru azan kita. Maka Umar itu interupsi, biar saya saja nanti yang mengazani ya Rasul. Ya sudah. Ternyata pagi-pagi nggak ada yang bangun. Malah Rasul yang pertama kali bangun itu pun dibangunkan karena teriknya matahari. Ya bisa jam 6:30, bisa jam 7. Wah, capek loh. Kita dalam perjalanan perang. Nah, akhirnya kan Rasul bangunkan Umar.
marah ya marah, masya Allah. Jadi ini pun akan maka Allah Rasul disuruh untuk menjalani apa? Salat apa? Subuh. Jadi salat subuh bukan pada waktu subuh, itu namanya qadhaan, bukan apa? Adaan. Nah, waktu qadhanya setelah terbit matahari sampai nanti habisnya waktu awalnya salat dulu sebelum matahari apa? Berkulminasi di atas kepala, karena sudah di kepala tidak boleh ada sholat. Begitu matahari condong baru masuk adanya sholat apa? Itu selalu ada solusi. Udzur itu bukan hanya misalnya tertidur, bisa saja karena lupa. Duhur itu mestinya sholat duhur, waktunya disibukkan entah dengan pekerjaan apa gitu. Ibu wis kurang pilih tak marek lupa kalau boleh menjalani sholat apa? Duhur, misalnya gitu. Sampai datang waktu apa? Asar, padahal belum menjalani sholat apa? Duhur. Maka kita yang ingat belum sholat itu segera melaksanakan sholat yang ditinggalkan itu, melaksanakannya tidak secara rakaat tetapi secara apa? Dari sinilah teman-teman yang mungkin dikondisikan dalam perjalanan, bahkan ada tuntunan karena hujan, ada unsur kesulitan, boleh kita menjamak antara sholat duhur dengan sholat apa? Asar. Menjamak itu apa? Menghimpun dua sholat dalam satu waktu. Mestinya kan dua sholat dalam berapa waktu? Dua waktu. Boleh. Apakah dua sholat itu keduanya dilakukan di depan atau dilaksanakan di belakang? Tidak apa-apa. Kalau dilaksanakan duhur dengan asar, dilaksanakan di waktu duhur, namanya jamak apa? Takdim. Sholat maghrib dengan sholat isya, keduanya dihimpun, digabungkan. Nah, keduanya dikerjakan pada waktu sholat maghrib, namanya jamak takdim. Qaddama yuqaddimu takdima, mengedepankan sholat yang kedua untuk dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Kan jamak hanya ada dua, jamak takdim. Nah, yang kedua namanya jamak takhir. Kalau kita menghimpun duhur dengan asar, keduanya kita laksanakan pada waktu asar, itu namanya menghimpun secara takhir. Dari akhara yu'akhiru takhira, mengakhirkan kedua waktunya. Maghrib dengan isya dihimpun jadi satu, dikerjakan pada waktu isya, namanya jamak apa? Takhir. Nah, kalau kita menggunakan jamak begini, pasti nanti yang satu adaan, yang satu apa? Qadhaan. Gitu. Kita ingin menjamak duhur dengan asar, keduanya dikerjakan pada waktu duhur, maka sholat duhurnya apa? Adaan, karena memang waktunya. Lah asarnya apa? Qadhaan. Sama kalau kita mengakhirkan duhur dengan asar, dikerjakan pada waktu
asar. Duhurnya apa? Pondokan. Asarnya apa? Adaan. Itu. Maka tidak ada di dalam ajaran Islam jamak rangkap itu tidak ada. Jamak rangkap itu apa maksudnya? Ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya langsung sekali jalan. Iya, karena di Sidoarjo itu ada fatwa boleh. Kenapa di Sidoarjo ada fatwa begitu boleh? Nah timbangannya gak sholat. Karena Sidoarjo itu punya tempat sepak bola. Nah itu kalau sudah mulai ada sepak bola, timbangannya gak sholat, sama rangkep ini. Untung cikelem sholat, gimana? Sholat dirapel. Iya, maksudnya kan kalau nggak bisa ya sudah nanti duhur asalnya ditakdim, maghrib isanya diakhir. Itu waktu nggak bisa Ustaz. Namun mulai ngambil itu jempol esok. Oh, ya sholat sama lapangan nggak bisa. Siapa bilang jis? Apa jis itu? Jakarta yang dibuat oleh sepak bola berapa? Jakarta apa namanya? Internasional S-nya apa? Stadion. Iya. Maunya mau direnovasi, ternyata FIFA sudah berstandar internasional. Itu malu saya. Iya. Kapan Pak? Itu duhur asar kan dilakukan asar. Dulu apa asar dulu? Nah, itu nanti mencoba ini. Kalau jamak takdim yang jelas duhur dulu, kemudian apa? Asar. Itu yang jelas begitu, Pak. Maghrib dengan isya jamak takdim yang jelas apa? Maghrib dulu. Ya, nggak mungkin isya dulu. Baru apa? Isya. Nah, kalau jamak takhir itu ada pemikiran. Ada pemikiran kapan ya yang punya waktu didulukan. Misalnya menjamak duhur dengan asar. Yang punya waktu duhur atau asar? Asar toh. Sehingga asar didulukan. Nah ini karena kodok bisa nanti diakhirkan lewat pemikiran. Tapi lewat tuntunan enggak kok, tetap urutannya sama. Rasul waktu hajian itu sebelum wukuf duhur dengan asarnya dijamak takdim, dikerjakan pada waktu apa? Duhur. Otomatis sholat duhur dulu, setelah itu baru sholat apa? Asar. Terus pelaksanaannya gimana? Apa boleh dikosor apa cuma jamak saja? Oh, kita masih membahas jamaknya dulu. Kalau jamak kan otomatis sempurna ya Pak. Sebab ada kemungkinan kita mau bepergian tapi kita belum pergi, masih di rumah. Nah ini kita baru dapat usaha satu yang namanya jamak. Sebab untuk mengkosor nanti harus ada rukhsah dalam perjalanan. Itu ceritanya. Nah, ketika Rasul wukuf di Arafah sampai maghrib, sampai tenggelamnya matahari. Tapi Rasul tidak sholat maghrib di Arafah. Nanti dijamak dengan sholat isya. Nah, perjalanan dari Arafah ke Musdalifah ini kira-kira 13 kilo. Berapa jam kira-kira? Kira-kira? Ya tergantung macetnya Pak. Dulu Pak,
sebelum ada tarodudi lebih enak jalan kaki daripada naik kendaraan. Kenapa? Jalan kaki bebas, nggak ada kendaraan, terus kayak demo gitu. Mau lewat jalan yang monggo, lewat itu padang pasirnya juga monggo. Tapi kalau kendaraan kan harus lewat jalan yang lain. Habis itu jalan 10 meter berhenti super pajak. Sehingga mestinya jalan kaki ditempuh hanya 1 jam lebih dikit lah sambil santai. Nah ini bisa ditempuh 6 jam 7 jam. Kemarin jamaah tanah sampai Musdalifah jam 11. Ya bisa, maghribnya jam 6 sampai jam 11 bisa, tergantung macetnya. Tapi dengan tarodudi nggak sampai 2 jam tuntas mobilisasi umat dari Arafah menuju Muzdalifah. Nah, sampai di Muzdalifah kan sudah Isya. Ternyata Rasul menjamak takhir maghrib dengan Isya. Dalam praktiknya Rasul menjalankan maghrib dulu, setelah maghrib baru salat Isya. Hadisnya begitu. Hadisnya tetap urutannya, walaupun keduanya dikerjakan waktu terakhir, maghrib dulu, setelah itu baru Isya. Kenapa ulama mempunyai pikiran boleh saja nanti yang punya waktu dulu baru yang waktu kodok, itu kan pemikirannya. Karena waktu kodok kan masih panjang waktunya ya, sampai sepertiga bahkan ada pendapat sampai datangnya waktu subuh. Waktu kodoknya untuk salat maghrib. Nah, saya punya pengalaman, Pak. Dulu itu masih rutin isi di Mojosari. Kendalanya apa? Mulai dari Japanan ke Mojosari itu kalau nggak penuh nggak mudah. Belum ada bis dulu, belum ada Gojek, belum ada Gokar, belum ada. Sehingga sering terjadi apa? Ketika saya sampai di Mojosari, imam sedang sholat Isya. Nah kan nggak mungkin saya sholat maghrib berjamaah kepada imam yang sholat Isya. Maka dalam kondisi seperti ini, kenapa saya tidak sholat Isya dulu, kemudian maghribnya waktu qadha saya kerjakan setelah sholat Isya. Itu hikmahnya begitu. Begitu kira-kira. Kalau imam sholat Isya, kita belum sholat maghrib, saya kan niat sholat maghrib, bisa jamak dengan imam sholat Isya. Loh nanti imam sholat Isya 4 rakaat, masa kita sholat maghrib 4 rakaat? Salam sendiri. Bagaimana? Salam sendiri. Oh salam sendiri? Enggak boleh. Imam itu harus diikuti. Iya. Paling enak takon bisa latihan rakaat. Iya, wis tantanane kurang rakaat baru tak tambah sarkaan. Ngomong gitu. Nanti sholat Isya dulu. Gimana? Nanti sholat Isya dulu. Ikut. Makanya karena imamnya sholat Isya 4 rakaat, kan tidak mungkin saja mengikuti imam sholat maghrib yang hanya 3 rakaat. Gitu. Paling enak ngenteni, tuntunan sombong ngenteni. Tuntunan itu kalau kamu lihat ada sholat ibu, ngenteni. Monggo. Kalau imamnya itu hanya sholat habis nunggu itu sejadah dan lainnya lupa. Kita tidak itu sejadah itu di mana? Nah ya langsung mengikuti. Iya, bingung tak? Bingung.
Yang diikuti itu substansinya. Substansinya imam rukuk kita ikut rukuk, imam i'tidal kita ikut i'tidal, imam tasyahud kita ikut tasyahud, walaupun baru satu rakaat tetap ikut tasyahud. Dua hal yang tidak diikuti, satu gerakannya tidak harus sama dengan imam, dua bacaannya tidak harus sama dengan imam. Maka imam i'tidal sedekah sampai yakin tidak sedekah nggak apa-apa, yang penting yang diikuti i'tidalnya, gerakannya tidak harus mengikuti apa? Imam. Kok imam yakin sujudnya mendahulukan lutut? Kok sampai yang yakin sujud itu mendahulukan tangan? Ikuti sujudnya. Imam mendahulukan lutut sampai mendahulukan apa? Tangan. Itu nggak ada masalah. Doa itu tidak begitu, maka imam nggak perlu. Nanti teman-teman demi keseragaman intinya wajah ya, nggak perlu. Atau demi keseragaman doa intinya Allahumma barik ya, tidak perlu. Imam membaca wajah itu, makmum membaca Allahumma barik, boleh tidak? Boleh. Doa rukuk, doa sujud juga begitu. Begitu juga kalau kita harus baca sholat di daerah itu kan pakai kunut. Iya. Kalau kita kan tidak. Iya. Kita sebagai makmum itu apa kita harus mengikuti gerakan? Yang mengikuti kan i'tidalnya. Jadi ketika imam i'tidal, kita makmum wajib ikut i'tidal. Kunut itu bacaannya. Ini sampai tidak mau kunut seperti itu. Ya sampai baca bacaan i'tidal yang panjang. Gak apa ya Ustaz? Ya sudah, tumainah, diam tumainah, nggak ada masalah. Jadi ketika imam i'tidal, makmum wajib ikut apa? I'tidal. Sedekahnya tidak harus sama imam dengan makmum. Zikirnya, bacaannya tidak harus sama imam dengan makmum. Imam membaca kunut sampai kok nggak yakin ada tuntunan, nggak ada bacaannya, ya diam. Namanya tumainah. Itu jangan sampai lari imam kok nggak sujud tak sujud dia. Harus menjadi imam sujudnya. Itu jadi tidak ada alasan aku nggak belum sholat kunut mau berkunut pakai kunut, nggak ada alasan gitu. Tetap kita boleh bermakmum. Nggih, monggo. Ustaz, kalau bacaan sit yang Al-Fatihah itu kan harusnya selesai. Iya. Cuma kadang kita kalau di daerah itu bandernya minta ampun dan kita belum selesai. Itu apakah kita harus selesaikan apa harus langsung cukup? Harus seperti imam, Pak. Sudah. Seluruh dulu ikut imam. Iya. Al-Fatihahnya nggak selesai. Nggak selesai, nggak apa-apa. Lain kali aja baca imam. Minimal tekun Pak Imam, Imam belum mau coba dengan dulu tuntas. Tolong. Biasanya kita kan bendera. Iya. Kadang menurut Itu risiko menjadi makmum, Pak. Iya, maka kita nasihati kepada imam, tolonglah bagaimana kasih kesempatan makmum itu untuk selesai membaca Al-Fatihah. Ini sampai masih ikhtina Allahu Akbar, sudah ikuti Allahu Akbar. Saya imam saya baca takbir, makmum baca qiraat, panjang. Ya sampai no. Oh katanya di dalam sholat itu kan ada yang baca suruh no. Terjadi Pak, saya itu ngimami Pak. Nah rakaat yang ketiga keempat saya itu kan baca sendiri-sendiri. Saya sudah banyak dulu yang lain ini ada makmum masih mustaqim.
Ya akhirnya saya sebagai imam toleran santai. Imam yang baik. Imam sebenar. Iya, saya jamaah ini kejadian 2 kali, Pak. Pertama di Masjid Al-Jihad, Gamanan ya. Habis sholat orang ini langsung. Jadi kita nggak bisa diskusi. Saya tanya, kenapa dia? Ustaz, pokoknya mirip dan badiannya di rumah. Oke, itu. Karena perbedaan sebaik-baik sholat sunnah dikerjakan apa? Jadi tidak bisa komunikasi. Masalah sholat subuh, karena ada ayat pengertiannya surat Al-Isra ayat 78. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Mas Buddha itu kan tidak ada kalimat malaikat di sini. Apakah sholat lainnya tidak disaksikan malaikat? Hadis yang menjelaskan bahwa malaikat itu ada shift, kata Rasul. Ada malaikat siang, ada malaikat malam. Berkumpul, kata Rasul, pada waktu orang menjalani sholat subuh. Sehingga ketika ada firman Allah, Inna Qur'an al-Fajri karena masyhuda, disaksikan oleh malaikat malam dan siang, berhimpun pada waktu sholat subuh. Itu Rasul yang menjelaskan. Dan penjelasan dari hadis enak kalau Rasulnya menjelaskan. Soalnya kalau melihat dari tafsir juga pertanyaan dari Pak kan cuma pengertiannya Mas Buddha itu kan cuma disaksikan. Oke, betul. Jadi kalimat malaikat. penafsiran itu macam-macam, Pak. Ada penafsiran dengan akal, ada penafsiran dengan sesama nas. Sehingga tafsir itu ada 2, tafsir bil maksur, ada tafsir bil makul. Nah gitu Pak ya. Ada tafsir bil maksur itu Quran ditafsirkan dengan Quran, Quran ditafsirkan dengan hadis. Kalau makul ditafsirkan dengan akal. Nah mungkin sampean lagi konsentrasi penafsiran dengan akal. Itu hanya maksudnya saja, nggak ada malaikatnya. Apa tidak mungkin itu disaksikan oleh sesama teman? Ya terserah. Bagi kita, kalau ada maksud, mendingan pakai apa? Asal. Itu perlunya hadis begitu. Lebih aman kita menafsirkan Quran dengan sesama Quran atau Quran dengan hadis. Bagi orang ingkar sunnah, pokoknya mas sudah disaksikan, sudah harus malaikat. Ya mau namanya penafsiran. Milih mana kira-kira? Milih yang dengan tuntunan atau dengan akal? Harus dilihat dulu. Ayat ini ayat terkait tauqifiyah atau ayat terkait kauniyah. Kalau nanti ayat terkait kauniyah, kenapa tidak menggunakan nalar? Kenapa? Rasul kan menjelaskan sesuai dengan kadar kemampuan berpikir umatnya. Bergantung ayat apa yang akan kita bahas. Contohnya gini. Ketika Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarrah." Dzarrah itu kan, kalau kita hidup zaman Rasul, diterjemahkan biji sawi. Kenapa? Pada waktu itu biji sawi itu tamsil permusalan barang yang paling kecil kan. Asal moralnya sekecil apapun amalan kamu, walaupun sebesar biji sawi, kamu akan menyaksikan besok di hari kiamat, dan Allah akan mengganjarnya. Itu kaidah tafsirnya, bukan hanya kita menyaksikan, pasti Allah juga akan mengajar. Kalau ini dianggap ayat kauniyah,
Ya Rasul dulu memang berhadapan dengan peradaban umatnya gitu kan. Pada akhirnya kan biji sawi itu barang besar kan, bisa diincel-incel, diperkecil, nanti namanya atom. Maka ketika masyarakat peradabannya maju, ngerti atom lebih kecil daripada biji sawi, jangan diterjemahkan biji sawi lagi kegedean, diterjemahkan apa? Atom. Begitu ini pakai nalar. Atom itu ternyata barang besar Pak, diincel lebih kecil lagi, namanya nuklir. Itu. Nah, ketika peradaban manusia maju, masyarakat ngerti bahwa nuklir lebih kecil daripada atom, maka dzarrah itu jangan diterjemahkan atom lagi, diterjemahkan apa? Nuklir. Gitu. Ternyata 50 tahun yang akan datang Pak, nuklir itu bisa diincel lagi Pak, namanya nuklir. Nah, generasi 50 tahun nanti terjemahkan dzarrah menjadi apa? Nuklir. Monggo. Kalau ayatnya kaumnya, payung hukumnya antum alami wihuridun yakum. Karena ini masalah kaumnya, kalian lebih ngerti. Itu kata Rasul gitu. Rasul menyampaikan sesuai dengan peradaban umatnya dulu. Itu. Makanya ketika kita diskusi tentang hadis ru'yah, hadis ru'yah itu tauqifiyah atau kauniyah, itu dulu didiskusikan. Nah, kalau hadis ru'yah itu adalah kauniyah, kita harus lebih maju cara melihatnya dengan Rasul dulu, dengan mata telanjang. Sekarang Pak, pakai keker, pakai teleskop. Saya karena tidak bawa teleskop, saya mohon maaf. Meru'yat wajah Bapak itu mohon maaf ini buruk kabeh ini. Tapi ketika saya gunakan teleskop, Masya Allah bauan ganteng. Pemane ini kayak 17 tahun. Terima kasih yang selalu mengingatkan lewat WA. Itu ceritanya gitu Pak. Jadi diskusi kita starting point-nya ini ayat kauniyah atau ayat tauqifiyah gitu loh. Nah kemudian alhamdulillah Muhammadiyah memahami itu kauniyah. Atas dasar apa? Rasul sendiri ngaku inna ummatun ummiyah la naktub wala nasr. Belum pinter ilmu apa? Bisa belum pinter. Padahal suruh belajar ilmu hisab, saya kumpulkan ada 7 angka. Belajar ilmu hisab itu menurut Quran ada 7 ayat. Untuk apa belajar ilmu hisab? Lita'lamuna adada sinina wal hisab. Endingnya apa? Bahasa saya bisa bikin kalender. Nek lihat dengan mata telanjang, kalendernya per bulan. Akhir bulan ayo lihat, tak ketok disempurnakan 30 hari. Nggak bisa bikin kalender 1 tahun, nggak bisa. Apalagi kalender bertahun-tahun. Itu ceritanya gitu. Jadi bergantung ini nanti kita bilang hadis kauniyah atau hadis tauqifiyah. Kalau tauqifiyah watok samina watok. Kalau kauniyah, wah, kata Allah, afala taqilun, afala tatadabbarun, hal yaqumin ladina waladina la ya'lamun antum a'lam bi umurid dunyakum. Ayo hukumnya begitu. Bisa dipahami ya Pak? Nah, kalau atom tadi itu lebih kecil lagi adalah nukleus intinya, Ustaz. Inti dari atom. Mendingan nuklir, Pak. Nuklir dibagi lagi, Ustaz. Lebih kecil lagi ada apa? Proton, elektron dan neutron. Nah, baru ngerti saya. Lebih kecil lagi namanya proton, elektron. Lebih kecil lagi namanya Nggak
rutin belum ketemu. Iya, jadi begitulah yang namanya pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga kesan moralnya sekecil apapun kamu akan menyaksikan dan kamu akan diganjar oleh Allah. Sama ya nabi sekolah dari khairun yarud, dia menyaksikan sendiri besok di hari kiamat dan Allah akan mengganjarnya. Berbuat sekecil apapun keburukan, kamu juga akan mengetahuinya dan Allah akan mengganjarnya. Gitu Pak. Itu ceritanya. Jadi makanya kalau diskusi kacamatanya harus disamakan dulu. Gitu. Diskusi hadis ruqyah, yang satu kacamatanya tauqifiyah, yang satu kacamatanya kauniyah. Tidak akan ketemu. Yang tauqifiyah mengatakan bid'ah, kok bid'ah nggak pernah dicontohkan Rasul, nah, itu. Yang kauniyah justru ini harus lebih canggih, harus lebih bagus. Kalau perlu berdalil, walau akhir waktu khairul laka minal ula. Kalau perlu dipaksakan, kira-kira begitu. Dia sudah kembali ke laptop ya Pak, tentang namanya jamak dengan apa? Qasar tadi ya Pak. Jadi kalau qasar itu sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat, sehingga bisa saja rukhsah diterima di samping menjamak juga mengqasar. Tapi syaratnya qasar sudah dalam perjalanan. Kalau jamak kan tidak Pak. Jamak itu sampai belum berangkat masih di rumah boleh. Tapi kalau sudah dalam perjalanan ada 2 rukhsahnya, rukhsah jamak dan rukhsah qasar. Ini yang jadi problem. Sebab apa, kadang-kadang saya harus diskusi sama teman tekstual. Hadis yang sahih ternyata 3 mil. Nah 3 mil itu ya kira-kira 4,5 kilo. Karena apa? Pemikirannya tekstual. Berbeda nanti dengan pemikiran kontekstual. Nah 3 mil teman, perjalanannya pakai biro. Itu nanti ke sepeda motor, tutup misalnya. Kan begitu Pak. Nah, padahal kalau bicara rukhsah kemudahan, mestinya ada unsur masyaqqah, unsur kesulitan. Maka kalau ada unsur kesulitan, ya 10 kilo hanya 2 menit juga nggak ada unsur kesulitan. Misalnya begitu Pak. Ini membuka peluang. Minta jawaban tekstual atau kontekstual. Kalau ingin tekstual, hadisnya yang paling sahih secara 3 mil. 3 mil itu kira-kira ya 5 kilo. Sini aku Pak. Nggak sampai Pak. Sini aluan udah 7 kiloan. Kalau di sini ada 5 kilo. Iya. Dapat dari stasiun ada. Sejati sudah 3 kilo, 4 kilo Pak. Oh, no sampai di suatu jamak sama kosong. Nah, tinggal nanti apa jamak kosong itu sebuah kewajiban yang harus diterima atau tidak, itu ada kajian tersendiri. Terima kosong itu adalah sebuah kewajiban atau tidak. Kalau wajib, perjalanan saya dari rumah ke sini lebih dari 5 kilo. Semakin masakannya sulit dan luar biasa loh. Apalagi di rumah ini loh Pak. Maka mestinya saya jamak kosong ini. Nyegak dosa. Tergantung apakah wajib menerima atau tidak. Yang tidak wajib nggak menerima juga tidak masalah. Yang wajib berdosa dia kalau tidak menerima dosa.
Itu kira-kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.